apa ya, keterbelakangan atau kebutuhan khusus. Oh, disabilitas. Disabilitas itu mereka dengan senang hati, terus akhirnya saya latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zubaidi Mukhtar dari channel Inspirasiku. Saat ini saya berada di Galeri Pesona Batik Jombang, galeri yang dikelola oleh Ibu Nunuk Rahmawati, owner sekaligus juga pemegang hak cipta dari Pesona Batik Jombang. Dan ini adalah industri batik yang mulai tumbuh di Kabupaten Jombang dan menjadi kebanggaan kita dari masyarakat Jombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Geti. Alhamdulillah sehat, baik. Wah, saya senang sekali Mbak Nunu ini bertemu di Galeri Panjenengan, Pesona Batik Jombang, dan ini industri batik di Jombang yang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Siap. Ini awalnya gimana, Bu Nunu, waktu memulai merintis Pesona Batik Jombang ini? Ya, terima kasih. Awalnya itu ketika saya mengikuti pameran di Istana Presiden Bogor. Nah, di situ saya melihat itu banyak sekali warisan leluhur yang diberikan oleh nenek moyang kita itu, banyak sekali motif-motif yang datang dari luar daerah. Betul. Itu bermacam-macam. Hati saya tergerak. Kenapa saya mengikuti pameran itu tetapi tidak membawa nama daerah saya. Saya bersama adik saya karena saya ada darah Madura. Ya, saya darah Madura, keluarga pembatik semuanya. Jadi gitu. Di situ saya kenapa saya harus bertekad, aku harus bisa memberikan yang terbaik untuk daerah saya, daerah Jombang itu sendiri. Nah, ini baru ketemu akar kekuatan potensi jenengan. Jombang ini kan secara industri batik ini kan tidak punya akar sejarah yang cukup dibandingkan misalnya dengan Solo, dengan Jogja, Madura. Tapi tiba-tiba ada batik yang berkembang di Jombang. Karena memang ada karakter aneh, ada daerah pembatik, kekuatan untuk membatik itu. Sehingga saya bertekad bulat ingin sekali bagaimana Jombang itu mempunyai karakter tersendiri, semua mencakup. Dan saya juga ingin sekali batik itu tidak harus dipakai oleh ASN aja, Pak. Batik yang saya pakai ini batik yang bagaimana anak muda itu harus suka batik Jombangan. Saya juga ini. Nah, itu bagus sekali itu. Ini batik pesona Jombang itu motifnya, Pak. Pasti kan kalau kita melihat batik itu kan punya karakter masing-masing. Solo punya karakter sendiri, Jogja, Pekalongan, Madura. Kalau pesona batik Jombangan ini apa karakternya, Pak? Saya membuat karakter itu bermacam-macam, makanya saya namakan Pesona Jombang. Dari Pesona Jombang itu mencakup semua yang ada di Jombang, termasuk ada kubahnya itu, ada kubah yang melambangkan bahwa mayoritas masyarakat Jombang itu adalah Muslim, digambarkan di situ. Ada daun tebu, saya lambangkan dengan pondok yang tertua itu tebu ireng. Nah, di situ. Dan Jombang sendiri ada yang terkenal sekali dengan kelezatannya, yaitu duren bido yang sangat imak. Saya masukkan di situ. Di dalam semuanya ada manik-manik, yang di atasnya itu ada manik-manik. Karena apa? Karena manik-manik Jombang itu terkenal sekali sampai ke luar negeri. Saya angkat di situ cengkehnya, manik-manik yang ada di Godo, ada cengkehnya, semuanya mencakup. Pertaniannya juga begitu, Pak Zubaidi. Ada jagung, ada kedelai, ada padi, yang semuanya saya rangkumkan. Dipadu dalam satu rangkaian yang karakter yang ada di Pesona Jombang itu sendiri. Dan
lepas juga itu adalah kebanggaan masyarakat Jombang, sebagai titik nolnya Jombang itu adalah Ringin Contong di situ. Jadi itu kalau ketika melihat desain batik yang ada apa namanya tadi gambaran dari karakter jenengan itu memang sudah menjadi karakter batik, pesona batik Jombang ya, gitu. Itu, dan itu sudah mendapatkan hak paten dan sudah diakui oleh pemerintah Kabupaten Jombang sebagai batik khas Jombangan. Jadi sudah punya hak cipta pesona batik Jombang ada di tangan jenengan kan? Ya, siap. Di galeri ini. Di galeri, dan itu pun kami mendapatkan piagam penghargaan sebagai kreator batik. Dari pemerintah daerah Kabupaten Jombang yang diserahkan oleh Ibu Arumi Basin sebagai Ketua Diskanada Provinsi Jawa Timur. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin saya juga mendapatkan piagam penghargaan sebagai bayangkari berprestasi sebagai kreator batik, langsung diserahkan oleh Ibu Ketua Daerah Jawa Timur, Ibu Niko, sebagai Ibu Kapolda Jawa Timur. Kalau sekarang pengembangan dari karakter batik galeri ini, galerinya Bu Nunu, itu ada berapa jenis, Bu? Ya. Yang untuk yang sampai saat ini saya masih menggunakan karakter satu. Yang pertama saya harus mempertahankan dengan batik Jombangan, pesona Jombang. Yang kedua kami menggunakan dengan besutan. Oh gitu ya. Besutan. Dua jenis ini yang menjadi ciri khas dan karakter galeri pesona batik ini. Siap. Jadi pesona batik, dan Jombangan besutan. Dan besutan itu. Bisa kita lihat. Monggo Pak, kita lihat sendirinya. Ini. Ya, ini pesona Jombang. Oh, ini pesona Jombang ini. Ya, ini pesona Jombang. Ini dengan pewarnaan alam. Ini menggunakan warna alam indigo. Karena kami larinya ke warna alam. Jadi menggunakan tumbuh-tumbuhan, menggunakan warna alam, tetapi tidak merusak alam. Itu gimana? Caranya? Yaitu kita hanya memotong akarnya yang kita masak gunakan. Selanjutnya tumbuhan itu akan tumbuh terus, dan ini gunakan ini menggunakan rumput yang namanya indigo vera. Itu tumbuhan di sekitar perkebunan kita semuanya itu ada. Sudah ada ya. Ya, kita gunakan. Kalau yang ini, Pak, nah ini juga kita gunakan dengan warna jolawe. Ini sehingga warnanya seperti ini. Ini jolawe. Tetap kita menggunakan kan ini masih ada ini ya. Itu karena itu ciri khasnya pesona Jombang, pesona batik. Ya, kita menggunakan pesona Jombang. Di sana ada lagi motif besutan. Nah, kita lihat itu. Ini besutan itu kan memang budaya Jombang itu. Jombang ya. Ini besutan. Ini besutan. Ini karena besutan itu adalah cikal bakal ludruk yang disenangi oleh masyarakat Jombang. Di sini ada. Nah, ini ada tari lawe, ada selendang. Ini kan karakter ini besut kan ini. Ya, besut, tetapi tidak terlihat. Itu karena kejelian kita cara membuat desainnya. Ya, itu seperti ini. Ini topi khasnya kan ini. Selendangnya. Ini aja kuncir, ini merah. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini ciri khas yang besutan artinya beto maksud. Besutan beto maksud ya. Itu ya kesenian tradisional rakyat Jombang. Masyarakat Jombang. Ya, ludruk itu kan memang. Jadi jenengan memang mengangkat ini ya, karakter budaya menjadi ciri khas batik Panjenengan ya. Siap, gitu. Satu pesona Jombang dan yang satu kedua besutan. Gitu. Dan dua-duanya sudah hak cipta ya? Siap, sudah semuanya hak cipta. Monggo kalau melihat ada yang di dalam, hak cipta saya ada di dalam itu. Biar nanti perso. Wah, ini luar biasa ya. Ini. Ini yang ini hak cipta ya. Hak cipta ini. Ini gambarnya. Ini gambar yang diciptakan di pesona Jombang ya.
Ini yang mendapatkan sebagai pencipta motif batik di Jombang oleh Bupati Jombang. Ini yang kemarin penghargaan kreator batik Jombangan dari kreator batik Jombang dari Ibu Kapolda Jawa Timur. Nah, ini koleksi kami. Koleksinya ya. Nah, tetap. Wah, ini kan mesti ada ini. Ya, ini kan ya. Ini koleksi batik ya. Jombang ini termasuk saya pakai. Jombangan. Ini tulis kan ya? Tulis ya, batik tulis. Ya. Tulis warna sintetis, kami kalau warna alam. Dan ini juga Jombangan tetap. Ya. Wah, sangat jelas ini Jombangan. Ya, siap. Jadi ketika melihat begini, kalau ya ini batik Jombangan ini ya. Karena biasanya itu untuk oleh-oleh atau memberi kenang-kenangan itu kalau nggak ada gambar ringin contongnya itu banyak yang nggak mau, Pak. Iya, karena orang kan mencari yang karakter itu, yang khas kan gitu. Terus itu soal pasarnya. Pemasaran sampai saat ini alhamdulillah sudah mulai berkembang lebih pesat ketika ada corona itu kemarin tuh kita di UMKM itu membuat bazar online. 1 bulan sudah bazar online. Alhamdulillah sampai pesanannya sekarang malah meningkat setelah ini. Ini dari Jombang juga banyak yang sekali yang pesan untuk persiapan. Jadi sudah merambah di luar Jombang kan pasar? Siap, sudah. Ada kemarin pesanan dari Bukapolri itu 50 potong. Oh, Bukapolri ya? Bukapolri. Buka 50, Bu Arumi itu sudah memakai batik Jombangan karena dengan khas kami ada ringin contongnya dan dengan menggunakan warna-warna alam, soft itu. Terus rencana pengembangan Bu Nunu? Rencana pengembangan jenengan ini melibatkan masyarakat kan? Ya, kemarin alhamdulillah kemarin kan pengrajinnya kan melibatkan masyarakat. Ya, masyarakat sekitar sini kami gunakan untuk membantu mereka daripada mereka menunggu suami itu saya beri kerjaan untuk mencanting ibu-ibu rumah tangga. Saya kasih kerjaan untuk mencanting dan mencolet itu di rumah masing-masing. Selalu di sini. Kalau pelatihan kemarin alhamdulillah setelah pelatihan saya kasih tugas agar mereka lebih lancar untuk berkarya nantinya. Langsung saya kasih mereka 10 produk untuk dibuat dan dipasarkan oleh jenengan. Iya, itu agar mereka juga setelah pelatihan mereka bisa memproduksi itu. Tidak setelah pelatihan. Rencana pengembangannya gimana, Bu? Ya, alhamdulillah kalau sekarang berapa yang pengrajin saya bekerja sama dengan jenengan? Ya, sampai saat ini masih ada 30 orang yang bekerja sama dengan jenengan. Ini alhamdulillah kemarin juga sudah siap dari anak-anak yang keterbelakangan atau kebutuhan khusus. Oh, disabilitas itu mereka dengan senang hati terus akhirnya saya latih sudah saya kasih tugas untuk menyelesaikan batik, sudah saya gambar, mereka hanya mencanting. Mereka udah memproduksi juga kan? Bisa, sudah memproduksi. Nanti kalau ada rencana pengembangan lain? Iya. Kan pasti kan harus dikembangkan terus pengrajin kita gitu. Nggak, barangkali nanti bisa kita kolaborasi kan? Nah, itu itu. Insya Allah kalau ada peluang kita kolaborasi. Siap seperti itu. Paling nggak, saya tertarik itu yang disabilitas itu. Iya, itu disabilitas nanti, itu mereka yang awalnya itu mereka itu katanya itu di rumah nganggur, mereka di rumah tidak punya pekerjaan, kadang disepelekan orang, teman-temannya itu hanya menunggu bantuan, tetapi dengan ada kegiatan seperti pelatihan kemarin itu mereka sangat senang, saya kasih kerjaan, gembira mereka bisa tidak hanya menggantungkan belas kasihan. Insya Allah kalau kita bisa nanti kita kolaborasi nanti. Siap itu. Oke, terima kasih Bu Nunu, sukses selalu. Alhamdulillah. Ini mengangkat nama Jombang terutama di industri kreatif kita. Siap. Dan
industri kreatif ini adalah industri yang masa depannya sangat bagus. Siap. Oleh karena itu daya kreasi panjenengan menjadi kekuatan yang bisa mendorong proses ekonomi kreatif kita di Jombang. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Inspirasiku. Kalau Anda ke Jombang, maka Anda harus mampir ke Galeri Pesona Batik Jombang di Desa Jabon. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zubairi Mukhtar di tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.